segala sesuatunya yang merintangi, menghalangi kita agar kita mendapatkan anugerah yang diberikan Allah, sehingga pada pertemuan hari ini kita disegarkan dan diberi penerangan iman sehingga kita bisa lebih bergembira dalam mewartakan kabar sukacita yang telah diteladani oleh Yesus. Untuk itu marilah kita mengawali pertemuan hari ini, kita awali dengan doa tanda perkenanan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas seluruh rahmat anugerah yang Kau curahkan pada peziarahan kami dari pagi hingga malam hari ini. Sebentar lagi kami ingin mencoba untuk mengenal Engkau ya Yesus melalui bacaan Lukas bab 17 ayat 1 sampai dengan 6. Semoga dalam pertemuan ini kami mendapat informasi, dapat tercerahkan hati, budi, dan iman kami, agar melalui pertemuan ini kami juga sekaligus disegarkan dan diteguhkan iman kami di dalam pertemuan ini. Kiranya ya Tuhan, Kau bukakan hati pikiran kami agar secara rendah hati kami dapat menerima apa yang telah Kau sabdakan lewat bacaan hari ini. Semoga Bunda Maria pun juga mendoakan kita semua agar apa yang telah kita baca nanti sungguh mendapat kekuatan dan penerangan iman dan hati kita. Semua doa yang kami sampaikan kepada-Mu ya Tuhan, dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan dan Roh Putra, Kudus. Amin. Terima kasih Pak Sigit untuk doa pembukaannya. Oke, kita nggak perlu berlama-lama. Kita akan membaca dari Lukas 17 ayat 1 sampai dengan 6, yaitu beberapa nasihat. Silakan Agnes untuk dibacakan ayat 1 sampai 6. Terima kasih. Lukas 17 ayat 1 sampai 6, beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan, jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Agnes untuk bacaannya. Ya, sama-sama. Teman-teman semua, tadi siapa yang ke gereja ya? Selain Pak Robert, Bu Darsem, semua ke gereja semua nggak tadi? Hari ini. Pak Sigit ada ke gereja? Tadi pagi maksudnya, hari ini? Ya, pokoknya hari ini aja. Oh iya, tadi pagi saya. Iya. Berarti udah dapatkan renungan langsung dari Romo, dan juga kita juga membaca sendiri ya tentunya ya. Nah, pada saat kita baca Lukas 17 ayat 1 sampai 6 ini, tentunya kita akan lihat, saya melihat ini ada dua hal, yaitu ada kuasa penyesatan dan kuasa iman. Nah, jadi Yesus berbicara tentang dua kekuatan yang sedang bekerja
dalam hidup kita. Ada kuasa penyesatan untuk berbuat dosa yang menyebabkan kerusakan. Dan satu lagi, kuasa iman untuk mengatasi rintangan dan kesulitan yang menghalangi kita untuk mengasihi Allah dan sesama kita. Supaya nggak lebih jauh lagi, kita lihat manusia itu diberi kebebasan nggak, teman-teman semua? Kasih. Ya, dikasih Ya. kebebasan. Seperti ini gambar yang di depan ini, ya, lagi main catur. Nah, itu berperang, kita lihat caturnya, kita lihat ya. Nah, itu ada yang pakai pedang, ya. Nah, di sini kita lihat berperang. Ada kekuatan hitam dan ada kekuatan putih, ya. Nah, kita lihat lagi apa sih arti penyesatan? Satu-satu kita bahas. Penyesatan adalah perbuatan yang secara sadar memutarbalikkan kebenaran berdasarkan norma atau ajaran kebenaran berlaku. Lalu menyatakan atau mengklaim bahwa kebenaran menurut sudut pandang dirinya sendiri itulah kebenaran sesungguhnya. Benar nggak tuh arti penyesatan seperti itu? Yang saat ini kita juga disuguhkan di dalam hal bernegara, berwilayah ya, daerah ya. Kita lihat bagaimana terjadinya penyesatan secara sadar memutarbalikkan kebenaran ya berdasarkan norma-norma atau ajaran kebenaran yang berlaku dan menyatakan bahwa dia yang paling benar. Nah, itu yang kita lihat. Nah, masalah sesat atau tidak sesat seringkali berawal dari perbedaan penafsiran sesuatu ajaran atau suatu norma yang berlaku. Benar nggak teman-teman semua ini? Pak Evan. Pak Evan gimana? Setuju nggak nih dengan kata-kata ini? Halo Pak Evan. Tadi sih saya lihat ada Pak Evan ya. Belum bisa bicara kali. Bu Darsam gimana ini Bu Darsam? Sebentar. Oh iya. Sorry. Coba diulangi lagi. Aku balik. Baru balik bener. Lapar Oh banget. iya, Bentar ya. siap. Sorry, Sambil sorry. makan aja nggak apa-apa, santai kok kita. Bu Yeah, Darsam, thank you. ini kan yang saya tulis nih. Ya. Ya, jadi sesat atau Nah. tidak sesat seringkali berawal dari perbedaan penafsiran sesuatu ajaran atau suatu norma yang berlaku. Benar atau enggak ya? Penyesatan ya masing-masing dari penafsiran kita ya. Betul. Jadi kan kadang-kadang berkata sama-sama itu garam gitu, tapi Pak Martinus juga bilang itu uyah bersebedal sih sama gitu ya. Jadi akhirnya ya suka ada salah pengertian gitu. Jadi ada sesat juga gitu. Iya, betul. Oke, kita lanjut coba kita lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Tadi ada ayat, tetapi celakalah orang yang mengadakannya ya, penyesatan itu ya. Sering terjadi ada yang berpandangan bahwa itu sesat, namun disangkal oleh yang lain yang berargumentasi bahwa itu tidak sesat. Pihak yang banyak pendukungnya dengan keyakinannya menuduh pihak lain telah mengajarkan ajaran sesat. Nah, kita melihat di Injil ya, di Injil sinopsis dan di Yohanes, kita lihat bagaimana yang dialami Yesus ketika dituduh menyebarkan ajaran sesat. Karena yang berlaku pada saat itu adalah Taurat Musa yang ada di Perjanjian Lama. Ya, kita juga melihat bahwa Yesus datang ke dunia ini membawa pertentangan. Tetapi kita juga tahu bahwa Tuhan Yesus datang juga untuk menggenapi apa yang tertulis di dalam kitab Taurat. Kitab Taurat, teman-teman semua tahu ya. Kitab-kitab Taurat apa aja, teman-teman?
Ayo kalau misalnya itu kita buka kitab sucinya ada apa aja. Pada siap nggak kitab sucinya? Ya, terutama di PL tuh, Perjanjian Lama. Iya, Perjanjian Lama. Pak Sigit, boleh dikasih tahu teman-teman yang lain apa aja? Nah, Taurat Musa itu dimulai dari kitab Kejadian, Ya, ya toh? lalu ya Lalu setelah Kejadian, apa Bu Darsem? Ayo, Dulu ke lu, Baik. ke lu, Wah, keluaran. ya. Lanjut. Habis keluaran apa lagi Bu Darsem? Im, Ma. ma, imamat, Iya, betul. Selanjutnya, Habis imamat, bil, ang, bil, lang, bilangan. bilangan. Habis bilangan, bilangan, habis bilangan terus baru ul. Ulangan. Nah, Jadi 5 ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kitab Kejadian, Kitab Keluaran, Kitab Imamat, Kitab Bilangan, dan Kitab Ulangan. imamat, bilangan, ulangan. Iya, bilangan, ulangan. Nah Waduh, itulah. bisa belajar sama Pak Sigit nih. ya, Ya, semua kita lah, terima belajar kasih tuh. kemarin kita belajar. Belajar semua mah. Opa Martinus Oke. tuh belajar juga. Nah, tadi ada tulisan gambar batu kilangan. Nah, ini saya mencoba mencari batu kilangan yang ditarik oleh keledai ya di sini. Jadi batu kilangan itu ada 2 bagian, yang bulat yang di atas itu yang berdiri dan yang di bawahnya itu. Kalau zamannya saya, Pak Sigit, Pak Evan, Bu Darsem, pasti tahu ya, dulu bikin susu kacang ya pakai yang gilingan itu ya dari batu. Itu Iya. sama. Iya, pakai batu. Nah, itu plus minus sama. Jadi ada 2 bagian. Atas untuk yang ngegiling, bawahnya yang untuk mengeluarkan sarinya. Nah, Tulisannya burem Pak Martinus, Blur, blur. blur ya. Nah, mungkin karena yang ngeblur. Pengaruh sinyal juga kayaknya. iya, karena saya juga nggak pakai yang asli sih ya. Jadi Ya, udah lumayan. karena berarti. itu. Mendingan dah tuh, Mendingan ya. biar kata ngerip-ngerip mendingan dah gitu. Oke, oke. Saya bacain ya. Ma, pakai kacamata, Ma. Ya, pakai Batu kacamata kilangan. dulu dah. Dalam bahasa Yunani artinya katanya mulos onikos. Biasanya tersusun atas 2 bagian. Ya. Bagian bawah yang tidak bergerak, tempat meletakkan gandum yang akan digiling, dan bagian atas yang berputar. Biasanya digerakkan oleh keledai atau kadang oleh manusia, yang disebut mulos onikos. Digerakkan oleh keledai karena jauh lebih berat. Sementara yang batu kilangan yang lebih ringan digerakkan oleh budak. Karena fungsinya untuk menggiling, batu kilangan ini sangat padat dan berat. Maka kalau sampai Alkitab berbicara tentang batu kilangan yang diikatkan di leher dan dilemparkan ke laut, tentu saja ini adalah sebuah hukuman yang berat untuk kesalahan yang besar. Ya, tadi Tuhan Yesus yang berkata langsung ya. Jadi lebih baik batu kilangan diikatkan di leher. Nah, itu kita lihat ini benar-benar berat. Hukuman semacam ini bukan asli tradisi Yahudi, tetapi berasal dari tata hukum Syria dan Yunani. Biasanya diberikan kepada para pembunuh bayi atau mereka yang mengakibatkan korban jiwa yang banyak. Misalnya, zaman dulu ya ini, contohnya menyebarkan racun atau tabib yang salah pengobatan. Nah, ada satu golongan yang menurut Tuhan Yesus layak mendapat hukuman ini. Mereka ini adalah para penyesat. Nah, dalam bahasa Yunani itu skandalon atau skandal ya kalau bahasa Inggris ya. Ya, dari bahasa Inggris skandal. Skandal. Nah, Alkitab bahasa Indonesia menerjemahkan kata skandalon ini dengan frase batu sandungan.
Nah, ini jadi Tuhan Yesus benar-benar tegas ya dalam hal ini Ya, bahwa orang yang mengecam gitu ya. menyesatkan ya itu berat banget dah. Makanya hati-hati gunakan mulut kita, jangan sampai digunakan untuk menyesatkan orang, menyesatkan anak-anak kita ya. Jadi ini saya atau siapa yang mau baca silakan dibaca. Bu Marica baca bisa? Objek penyesatan menjadi dua ya begitu. Iya, iya. Ya, saya dah. Ya, boleh Bu Darsem, silakan. Objek penyesatan menjadi dua, yaitu anak-anak kecil dan orang-orang yang lemah. Ya. 1. Berhati-hatilah dengan kehidupan yang ada pertontonkan kepada anak-anak. Pada dikma Anda, cara Anda berbicara, segala hal yang Anda contohkan kepada mereka. 2. Penyesatan kepada orang-orang lemah, Yunani mikros. Mikros terutama dipergunakan untuk menunjuk kepada minoritas dalam hal jumlah, tetapi juga dipergunakan mengacu pada mereka yang usianya masih muda. Dalam hal ini, Ya. Tunggu dulu. Penyesatan kepada jumlah, tetapi juga dipergunakan mengacu pada mereka yang usia masih muda. Dalam hal ini, baik usia secara fisik maupun usia mereka mengikut Tuhan Yesus, kedewasaannya. Di sini orang lemah mengacu kepada para baptisan baru, mereka yang dalam hitungan waktu masih belum lama mengikuti Kristus. Iya. Nah, ini benar-benar kita jangan sampai membuat contoh ya anak-anak kecil ya. Saat ini kan juga uskup kita melihat bahwa penting sekali untuk melindungi anak-anak ya. Lalu juga kemarin Romo Hani juga selain anak-anak di dalam misalnya itu ngomong orang tua atau lansia di sini. Nah, ini perlu sekali untuk kita menjaga mereka. Jadi kalau yang satu yang nggak bisa apa-apa, yang baru belajar, yang satu lagi umurnya sudah lanjut, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini. Nah, jadi kita jangan sampai memberikan contoh ya, mempertontonkan pada anak-anak kita bagaimana kita berkata-kata kotor, ya kan? Itu menyesatkan ya. Saya sedih juga kalau tinggal di Karanganyar ya, Bu Darsem, Bu Marica ya di Karanganyar. Itu banyak sekali anak-anak kata-katanya luar biasa. Nah, itu mereka belajar dari mana? Dari medsos, dari orang tua, dari tetangga kiri kanan yang di jalan. Nah, ini benar-benar sangat sedih ya. Mereka merupakan tunas-tunas bangsa, tetapi kata-katanya sangat-sangat jelek banget ya. Nah, lalu juga mengenai pemikiran, wawasan kita, paradigma kita, cara kita berbicara, segala hal yang kita contohkan kepada mereka. Nah, ini penting sekali. Nah, juga bagi baptisan-baptisan baru ya. Nah, ini kita yang sudah lama dibaptis, sudah lama melayani di gereja katedral, jangan sampai memberikan contoh-contoh yang tidak memberikan mereka, wah kok mereka setelah dibaptis masuk menjadi murid Kristus, lalu melihat, loh kok orang-orang Katolik kayak begini gitu loh. Nah, jadi kita jangan sampai mempertontonkan hal-hal yang tidak baik, sehingga mereka melihat, wah orang Katolik sama aja dengan yang di luar sana. Nah, ini jangan sampai kita menyesatkan mereka. Ya, jadi tanggung jawab setiap orang percaya untuk menjaga dirinya supaya tidak menjadi skandal, ya.
atau batu sandungan bagi mereka. Kecuali kita memang menginginkan batu kilangan digantungkan di leher kita. Bu Dasa mau batu kilangan di leher kita digantungin sama Tuhan Yesus? Terus ditenggelamin. Nah, terus ditenggelamin. Betul, biasanya begitu. Thank you. Ini jangan sampai seperti itu. Kalau kita sudah mau digantungin batu kilangan, ya kita nggak bisa ngomong apa-apa. Nah, apa arti iman? Tadi kan udah kuasa penyesatan, lalu sekarang mengenai iman. Saya mencoba mencari iman adalah, ya secara Katolik ya, ternyata iman itu pemberian atau karunia yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita melalui Roh Kudus. Jadi, teman-teman semua bisa masuk menjadi Katolik karena merupakan pemberian atau karunia yang dianugerahkan Allah kepada kita melalui Roh Kudus yang berkarya sehingga kita bisa menjadi Katolik. Nah, kita buka ayat ketiga ya. Di situ Yesus mengingatkan para murid agar menjaga diri mereka. Dalam hari ini menjaga hati mereka dan bersedia mau mengampuni. Nah, ini berlaku juga pada diri kita semua sampai saat ini. Jadi dari zaman sebelum Masehi atau tahun 0, Yesus lahir dan berkarya. Nah, sampai saat ini tetap up to date. Kita tidak boleh ya ada iri hati, ada dendam, ada amarah, ya. Kalau ada itu semua, wah itu bisa contoh penyesatan bagi baptisan-baptisan baru. Nah, ini penting sekali ya. Jadi kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus agar kita menjaga diri kita. Nah, di dalam Injil hari ini, seringkali kita tidak berani menegur teman kita karena merasa tidak enak hati, takut mereka tersinggung, lalu marah, ya. Pada kita lebih memilih masa bodoh dan cuekin aja dah, peduli amat. Seringkali kita juga lakukan ini ya. Padahal kita disuruh Tuhan Yesus menegur teman-teman kita, tapi cara penegurannya kan Tuhan Yesus juga ajarin kita dengan 4 mata. Kalau 4 mata nggak bisa juga dengan dibawa ke komunitas, ya kan? Kalau nggak bisa ya sudah, itu kan kita diberikan kehendak bebas. Nah, supaya kita berani untuk menegur, ini ada kita buka kitab Yeskiel bab 3 ayat 16 sampai 21. Ya, Yeskiel bab 3, yang punya Alkitab bisa dibuka. Saya akan bacakan bab 16 ya. Ayat 16, bab 3 ayat 16 sampai 21. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Nah, itu di sini saya ayat 18 ya, penting sekali itu. Makanya saya masukkan di dalam ini. Di dalam layar ya. Ayat 19. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya, dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Nah, jadi
Kalau kita sudah memberitahukan, kalau dia udah nggak mau ya, kita nggak ada salah. Kita menyelamatkan nyawa kita sendiri. Ya, jangan sampai kita lupa untuk menegur. Ayat yang ke-20. Jikalau seseorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Kita lihat ya. Tadi batu sandungan kita anggap sebagai batu kilangan ya, skandalon. Dan itu penyesatan ya. Jadi ini yang sudah orang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang. Nah, Tuhan Yesus akan meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Jadi apa yang dilakukan dia karena dia dianggap orang benar, tapi karena dia berbuat curang, maka tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Tapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu, supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup. Sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawamu juga. Kali ya. Jadi hati-hati kalau kita nggak mau atau cuek, ada teman kita yang berbuat jahat, kita cuekin, kita nggak mau dia marah atau tidak enak hati, ya, takut tersinggung. Nah ini ingat-ingat dengan Yehezkiel bab 3 ayat 16 sampai 21 yang tadi saya bacakan. Jadi iman itu adalah pemberian atau karunia yang dianugerahkan. Nah, kita lihat lagi siapa yang mau baca? Silakan yang bantu baca siapa? Saya pengen tahu nih Ibu Otilia, silakan. Bisa dinyalakan mic-nya? Bisa, Bu? Masih di mute kayaknya ya. Iya, masih di mute. Saya minta tolong Bu Eva Dewi ya, baca bisa? Bu Eva? Ya, yang mana, Pak? Yang dari atas itu untuk itu? Untuk itu, kita harus mampu memberikan pengampunan setulus hati kepada orang lain yang melakukan kesalahan, dan juga harus berani menegur untuk menyatakan kesalahan orang lain. Tentu saja tidak mudah mengampuni seorang yang telah mengecewakan dan menyakiti hati kita. Oleh sebab itu, kita memohon kepada Allah untuk menambahkan iman kita agar mampu memberi pengampunan kepada orang lain. Kelihatan hal pengampunan itu merupakan hal kecil, namun coba kita lihat kenyataannya. Sulit loh. Bener nggak? Hendak- Sulit nggak, Bu Eva? Banget. Banget ya. Ini tadi- tergantung case-nya juga sih, Pak. Ya, Ada jadi yang kadangkala, sulit, ada yang enggak. iya. Jadi Tuhan Yesus tadi di Injil Lukas untuk kita mau menegur mereka yang berbuat salah, berbuat jahat. Nah, di sini juga kita juga harus mengampuni mereka, ya. Jadi menegur dan mengampuni. Bila mana, Kalau ditegur nggak mau, Pak. nah itu dia. Kalau ditegur nggak mau kan tadi kita udah baca. Iya, nggak Ya. maksudnya. Yehezkiel. Yehezkiel itu. Iya, itu sampai urusan dia gitu ya. Kalau sudah Iya, selesai. betul. Pokoknya terserah dia gitu. Penting tugas kita Iya. sudah menegur, ya. Caranya kan kita pernah baca di Injil sinopsis itu kan kita berbicara 4 mata. Kalau dia nggak mau, ya kita coba bawa kalau misalnya ke komunitas, misalnya Iya, ke komunitas. Romo, ya kan, atau ke suster, atau siapalah yang paling senior di lingkungan, ya kan, atau di wilayah seperti itu.
Kalau nggak mau juga, ya udah, kita udah nggak bisa apa-apa. Kan di Yeskiel 3 tadi 16 sampai 21 semuanya jelas. Nah, kalau kita jangan dendam, ya hati-hati. Makanya kita harus menjaga hati kan, tadi murid-murid juga diingatkan oleh, sebentar ya, Bu Darsem kenapa ya? Sebentar ya, saya mute dulu, saya punya ya. Sebentar nih, Bu Darsem kelempar keluar. Saya harus coba kirimin linknya dulu ya. Dia kasih link aja lagi. Coba ya, dia tinggal pencet aja. Dia pakai HP apa laptop sih? Nggak tahu nih, HP kali ya. mungkin kali. Nah, sorry Bu Eva, Ya, itu memang nggak gampang ya. Pada saat teman kita, malah kalau misalnya dia lebih galak, lebih ini, ya kan, marah sama kita, ya kita harus ampunin di sini. Ya, jadi kita udah siap di dalam Injil Lukas ini. Kita harus sudah siap, selain kita menegur, ya kan, kalau dia marah sama kita, dia tersinggung, ya kita harus siap, gitu loh. Kita harus mengampuni, gitu loh. Nah, ini benar-benar ajaran Yesus luar biasa. ya. Benar nggak? Ini Mau nggak seperti Yesus, gitu loh. ya, ya kadang kan Ya kan, kalau kita lihat, nah mungkin sebelum ke sana kita lihat penderitaan Yesus. Kita lihat pada saat Tuhan Yesus disalib sampai detik-detik akhir, dia katakan, ampun, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita lihat, kita ngambil contoh, kita mau seperti Tuhan Yesus kan? Makasih Pak Martinus. Ya, sama-sama. Udah bisa masuk ya? Ya, dari Oke, tadi puji Tuhan. Untung telepon. Thank you, thank you. iya, Sinyal ya, penting ya. Nah, ini benar-benar sulit memang. Seperti saya juga mengalami, itu nggak gampang. Tapi kalau kita melihat Tuhan Yesus bisa, ya kita mau, karena kita jadi murid, kita mau Pak jadi Martinus muridnya. tulisannya kok ngeblur ya? Ya ini makanya Mas. Nanti saya kirimin ya. Saya kirimin ke Bu Darsem ya yang saya buat ya. Sebentar ya. Iya. Jadi bisa lihat di handphone. Sebentar saya kirimin. Ntar aja kalau udah mau habis aja Pak Martinus. Nggak apa-apa. Sekarang jadi kan bisa sambil lihat di handphone. Kalau nggak kasihan. Nah itu saya udah kirimin tuh. Saya kirimin di KKS juga, dan nanti kalau teman-teman yang nggak bisa kelihatan. Yang penting kita punya keinginan, punya niat, ya. Kita bawa dalam doa. enggak Pak Martinus, maksudnya justru orang itu yang ngerti banget soal agama gitu loh. Dia yang kadang dia yang lebih tahu dari, ya tingkat pengetahuan itu di atas kita. Tapi kita menegur gitu kan susah. Padahal kita tahu dia salah gitu loh. Nah itu kadang yang jadi juga dia nganggap kita, lu tau apa sih gitu loh. Padahal kita secara iman dia di atas kita. Tapi kita tahu dia berbuat salah. Nah kita tegur itu kan, jadi ngelesnya seperti itu. Kamu tau apa sih soal ini gitu. Kadang gitu yang ya. sulitnya seperti itu. Yang penting kita harus sampaikan. Kita lihat iman, ya. Iman merupakan, tadi saya balik lagi ya. Ini nggak ya. Sebentar. Ya. Iman adalah pemberian atau karunia. Jadi nggak ada yang imannya lebih besar atau lebih tahu, lebih ini, nggak ada. Jadi kita harus pahami. Makanya saya cek ya di Google ya. Ya. Terus terang saya ambil
secara Katolik. Kalau iman-iman banyak yang secara agama yang lain juga ada ya. Tapi saya lihat yang secara Katolik apa sih yang tertulis sih? Ya kita sama-sama belajar. Iman adalah pemberian atau karunia yang dianugerahkan Allah kepada kita melalui Roh Kudus. Jadi kita lihat, kita harus minta Roh Kudus untuk kita. Agar kita bisa. Nah, makanya sebelum kita menegur, ya kan kita tahu mereka salah, misal teman kita salah, kita berdoa. Ikut Roh Kudus, sertakan Roh Kudus dalam segala kita mau katakan, segala macam itu supaya teman kita bisa menerima. Karena iman itu adalah pemberian atau karunia yang dianugerahkan. Jadi kita anggap kita yang sudah masuk menjadi agama Katolik, kita dibaptis dan mengakui Tuhan Yesus sebagai penyelamat, maka otomatis iman, saya anggap semuanya beriman. Nah, masalah besar kecil Tuhan Yesus, ya tadi di dalam kita baca itu di Injil Lukas, nggak usah banyak-banyak lah, sebesar biji sesawi aja, udah cukup. Nah itu. Boleh dilanjutkan lagi, Bu Eva? Ya. Hendaknya kita juga tidak menyesatkan orang lain dengan mengajarkan sesuatu kebenaran yang bukan berasal dari Tuhan, tetapi berdasarkan pemikiran kita sendiri. Nah ini hati-hati ya. Kadangkala kita, ego kita nih, kalau udah ego kita, hati-hati kita bisa menyesatkan. Dari pemikiran-pemikiran kita belum tentu benar. Lanjut. Hendaknya kita juga berhati-hati dalam hal menyampaikan nubuat sebelum diuji kebenarannya dengan memohon hikmat Allah. Nah, itu dia. Kita harus minta hikmat, minta Roh Kudus berkarya untuk kita. Lanjut. 2 Petrus 1 ayat 20-21. Yang terutama harus kamu ketahui, ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Dalam segala hal, hendaknya kita terus waspada dan berhati-hati menjaga sikap dan perilaku, serta perbuatan kita, agar tidak menjadi batu sandungan, apalagi sampai menyesatkan orang lain. Oke, thank you Bu Eva. Ya, sama-sama Pak. Tadi 2 Petrus ya, ini dari Rasul Yesus yang Bapak Paus kita yang pertama menyatakan bahwa kita harus di dalam ini minta Roh Kudus, ya, Roh Kudus yang berbicara di dalam setiap kita membaca firman, membaca sabda Tuhan, kita harus doa dulu. Makanya Rasul Petrus bilang kita harus bukan dari pemikiran kita sendiri, tetapi minta Roh Kudus ya yang berbicara. Oke, kita lanjut ya. Oke, Pak. Nah, ini masih lanjutan apa arti iman secara gambaran. Nah, kita lihat menurut literatur pohon sesawi itu tingginya bisa mencapai 4 meter. Ya. Di mana burung-burung bersarang, padahal biji sesawi bentuknya kecil. Saya terus terang bersyukur karena masuk di kerasulan kitab suci, bisa dikasih contohnya oleh Pak Theo Capriano, dibawain waktu pertemuan kitab suci. Saya masih ingat banget, itu benar-benar seperti, kalau gampangnya tuh kayak benih kangkung. Kalau yang udah ke Bandung tuh yang buat nanam-nanam itu ada benih kangkung, ya bayam, itu sekecil itu. Benar nggak Ko Theo? Nah itu kecil, ya. Jadi kenapa Tuhan Yesus memakai itu? Ya karena kita lihat iman kita tuh butuh waktu, butuh pertumbuhan, proses, ya. Dimulai dari sebuah biji yang kecil hingga menjadi sebuah pohon. Nah, itu yang kita lihat.
Koteo ada gambarnya nggak? Saya bisa. Nggak ada, masih ketik itu. Gitu. Yang waktu itu dibawa ke ini bisa nggak? Udah nggak ada ya? Bawa waktu ke pertemuan KKS Ada waktu lah. itu. Udah Nggak lama ada. ya? Bisa Udah di lama. Google cari, Pak. Iya, cuman saya belum sempet. Iya. Gampang kok, ketik aja di Google biji Iya. sesawi. Boleh Ini minta muncul tolong Pak gambarnya. Sigit nanti ditampilin. Kan Pak Sigit udah saya tunjuk jadi co-host ya. Sama Koteo juga bisa. Nah ini cuman saya ambil terbantunlah, artinya tercabutlah sampai ke akar-akarnya. Ya. Jadi benar-benar sampai ke akar-akarnya tuh langsung dia jalan, langsung pindah gitu loh. Yang seperti tadi ya, dari darat pindah ke laut seperti itu. Nah, kedahsyatan iman dikatakan seperti dapat mencabut pohon ara yang terkenal sebagai pohon yang besar dan dapat tertanam di dalam lautan. Ya. Iman sebiji sesawi hendak dinyatakan bahwa meski iman seseorang masih kecil, namun dapat melakukan hal-hal besar jika iman itu dihayati dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi kita nggak perlu besar, yang pasti iman itu merupakan pemberian atau anugerah Allah kepada kita. Yang terpenting kita selalu berdoa, minta Roh Kudus menyertai kita. Nah, kita hayati dengan sungguh-sungguh, kita bisa memecahkan masalah. Aduh, ini belum bisa. Ya, di sini apa yang Yesus maksud ketika dia mengatakan bahwa iman kita dapat memindahkan pohon dan gunung juga ya, bisa kita lihat di Injil Matius bab 17 ayat 20 atau Injil Markus bab 11 ayat 23. Istilah pemindahan gunung digunakan untuk seseorang yang dapat memecahkan masalah dan mengatasi kesulitan besar. Iman kepada Allah adalah kunci untuk menghilangkan rintangan dan kesulitan yang membuat kita tidak melakukan kehendak-Nya. Kita adalah milik Allah dan hidup kita bukan lagi milik kita sendiri. Sukacita dan hak istimewa kita adalah mengikuti Tuhan Yesus dan melayani dalam kuasa kasih, kebenaran, dan kebaikan-Nya. Tuhan Yesus selalu siap untuk bekerja di dalam dan melalui kita untuk kemuliaan-Nya. Agar iman kita efektif, maka iman itu harus dikaitkan dengan kepercayaan dan kepatuhan atau ketaatan. Nah, kepatuhan atau ketaatan aktif kepada Allah dan kemauan yang kuat untuk melakukan apapun yang Dia perintahkan. Apakah kita percaya pada rahmat dan kekuatan yang diberikan Allah dengan bebas untuk membantu kita melawan godaan dan untuk mengatasi rintangan dalam melakukan kehendak-Nya? Nah, ini penting banget ya. Jadi kita harus iman itu supaya efektif, maka iman itu harus dikaitkan dengan kepercayaan kita dan kepatuhan kita, ketaatan kita. Jadi pada saat kita sebelum menegur, kita cek dulu diri kita. Pada saat kita cek kita, kepatuhan dan ketaatan kita, ya. Nah, kalau kita masih ada yang kurang, kita mohon ampun. Kita mohon Tuhan sebagai benteng kita di dalam, kalau misalnya kita mau menegur, nah itu penting sekali di sini. Yang penting kita percaya pada rahmat dan kekuatan yang diberikan Allah dengan bebas. Ya, kita harus bisa melawan segala godaan untuk melintangi, mengatasi rintangan-rintangan yang ada. Tuhan Yesus juga, bayangin Tuhan Yesus aja digoda loh. Masih ingat di padang gurun 3 godaannya, teman-teman? Godaan pertama apa? Yang teman-teman yang ingat?
Berubah Godaan roti. Iya, Batu menjadi roti. betul. Terima kasih Bu Eva. Yang lain coba. Yang kedua apa? Koteo, silakan. Pak, Yang saya kedua apa? nggak ingat, pokoknya ingatnya cuman dijatuhin itu dari atas, Iya, dari atas betul. kepala. Itu ya, Itu balik atau apa Allah. itu? Iya, betul. Yang ketiga Jadi suruh yang jatuh dari gunung. Yang kedua yang seperti kata Koteo itu bahwa biar para malaikat yang menolong, ya kan? Yang ketiga dibawa ke atas, ya kan? Dibawa ke atas, Menyembah. dilihat, ya suruh menyembah, ya kan? Betul, Pak Niko. Nah itu kita lihat Tuhan Yesus aja itu digoda. Tuhan Yesus aja dikasih cobaan tuh nggak hanya sekali, ya 3 cobaan. Nah, berarti kita lihat proses iman kita itu juga penuh dengan godaan-godaan. Nah, penting banget kita minta peranan Roh Kudus untuk membantu kita. Peranan Roh Kudus untuk menjadi benteng. Peranan kita yang percaya bahwa kita kenapa memilih pada saat dibaptis, kita memilih Santo Pelindung yang kita baru peringati tanggal 1 November. Orang-orang kudus. Kita minta Santo Pelindung kita. Atau kita minta juga ke malaikat-malaikat. Nah, kita ada malaikat Gabriel, ada malaikat Mikael, ya kan? Kita minta bantuan Rafael, nah yang biasa 3 malaikat agung ini, ya. Oke. Nah, kalau pengen lihat biji sesawi, Koteo sudah kirimi, nanti saya lihat dulu sebentar. Ini saya tampilin ya. Oke, thank you Koteo. Ini saya stop dulu. Nah, ini biji sesawi nih, teman-teman semua. Thank you Koteo. Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan nih, ya seperti ini. Saya waktu pada saat ke Bandung, ya waktu anak-anak saya masih kecil mau bertanam golden farm atau apa nggak tahu, udah lupa, farm itu udah, itu dikasih sama persis kayak nggak tahu bayam atau kangkung lah gitu loh. Nah seperti ini gitu gambarnya. Ya biar teman-teman semua tahu biji sesawi seperti ini. Thank you Koteo. Nah, mengenai godaan-godaan, saya pada saat saya baca Kolose, teman-teman bisa buka nih. Teman-teman bisa buka Kolose bab 3. Sudah ketemu belum? Teman-teman, halo? Bisa buka di Kolose bab 3. Sudah? Saya akan bacakan ya. Bab 3 ayat 1 sampai banyak sih, tapi saya ambil intinya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Pada saat saya baca ini, pikiran saya apa sih yang perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini benar-benar
saya berpikir, tapi saya baca lagi lanjutannya. Ternyata ya, yang pada saat ayat kelima, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Nah, kenapa dikatakan menurut gambar kaliknya? Kita bisa lihat kitab Taurat, yaitu awal kitab Kejadian. Pada saat kita diciptakan Tuhan, disitulah Tuhan Yesus, Allah Bapa melihat pada saat Dia menciptakan manusia itu sempurna. Dia menggambarkan manusia itu ciptaannya serupa dan secitra dengan dirinya. Nah, di sini Rasul Paulus mengingatkan kita ya untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi pada saat saya berpikiran perkara-perkara yang di atas, nah jadi kita harus benar-benar menjadi manusia baru, mematikan segala hal-hal percabulan, segala macam yang tadi dikatakan di sini. Ya. Nah, ayat ke-12-nya. Sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Nah, inilah yang namanya perkara-perkara di atas. Saya ketemu jawabannya di sini. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seseorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Penting sekali ayat 12 sampai dengan ayat 15. Ya. Nah, di sini ayat 16b-nya, dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ayat ke-17, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, ini penting banget teman-teman semua. Jadi pada saat saya bersyukur mempunyai waktu untuk memberikan kepada teman-teman semua Injil Lukas hari ini yang dari bab 17 ayat 1 sampai 6 ini, pas kebetulan saya membaca surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Pas banget. Karena ya saya bersyukur juga teman saya bisa mengajak saya Emmaus Journey, saya disuruh membaca kitab suci. Nah, dulu saya jarang banget mau membaca setiap hari buka kitab suci.
Dan kitab suci itu benar-benar jadi kitab suci seperti kayak di film itu. Benar-benar itu sampai berdebu karena kita nggak ngapa-ngapain. Kita biarkan saja tergeletak. Tapi kalau kita sering buka, itu kitab suci itu nggak akan jadi seperti kayak film silat gitu loh. Benar-benar kitab suci itu berdebu, banyak sarang laba-laba segala macam. Nah, jadi udah nggak suci lagi. Kalau bisa dikatakan kita buka terus, malah lecek ya kata Romojo ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi benar-benar saya bersyukur ya pas saya baca ini saya bisa memberikan ke teman-teman. Nah, sebagai penutup dari saya, kita doa sama-sama ya. Kita doakan yang marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, Engkau memberi kami kemenangan atas kekuatan penghancur, yaitu dosa dan keinginan jahat yang membuat kami tidak melakukan kehendak-Mu. Berilah kami kekuatan untuk selalu memilih apa yang baik dan menolak apa yang salah. Semoga kasih dan kebenaran-Mu menguasai hati kami, agar kami dapat memberikan contoh yang baik kepada orang lain dan membimbing mereka yang membutuhkan instruksi dan bantuan-Mu yang bijaksana. Amin. Ini dari saya, mungkin teman-teman bisa menambahkan atau ada pertanyaan, silakan. Biasanya Pak Evan, silakan Pak Evan atau Pak Sigit. Dan di sini ada Pak Bambang. Inilah teman saya waktu pas saya menjadi prodiakon. Pak Bambang inilah yang mengajak saya masuk ke dalam kerasulan kitab suci. Saya bersyukur juga teman saya ini yang ngajak. Kalau enggak saya enggak masuk ke KKS dan juga saya enggak buka kitab suci juga. Ya Pak Robert silakan. Bentar, oke. Enggak banyak-banyak, dikit aja. Boleh ya? Boleh silakan. Boleh banget. Dikit aja. Jadi bagus. Jadi Martinus melihat sisi sana ya, dari sisi Iya. iman. Betul. Aku lihatnya dari sisi lain. Ini hebatnya kitab suci kan. Iya, dahsyat. Aku lihatnya dahsyat sekali kan, bisa macam-macam sisi. Nah, ini aku mau lihat dari sisi kata tidak mungkin. Nah, Apa? ini Sorry. seru ini. Kata Pak Evan, Apa? mic-nya dekat mulut Pak Evan, jadi jelas ya, suaranya. sekarang lebih jelas. Ya, bagus. Ya, sekarang Mantap, lebih jelas ya. Mantap. Ya, Mantap. ya. Oke. Aku mau lihat sisi tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya, itu Bentar, sebentar, saya tampilin ayat ayatnya 1. ya. Ayat 1 ya. Ayat 1. Keren itu. Oh, sebentar. Diketawa dulu. Keren ini. Hebat Oh ini. iya, tidak mungkin. Nah, aku kasih tanda hitam bold itu. Tidak mungkin. Kita semua, saya yakin tahulah. Ya kan. Lukas 18 ayat 27. Ya, jadi intinya gini. Lukas 18 ayat 27 itu gini. Kata Yesus, yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Ya kan? Gitu kan? Ya. Lukas 13 ayat 9. Mungkin tahun depan ia jika tidak tebanglah. Ya, itu kan tentang pohon itu. Ya, kemudian Matius 26 juga sama. Yesus memandangkan dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ya kan? Markus lagi juga. Nah, jadi Lukas, Matius, Markus juga. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu ada mungkin bagi Allah. Jadi yang semuanya tidak mungkin bagi manusia adalah mungkin bagi Allah. Ya kan? Betul tak? Nah,
Betul. Sekarang Allah sendiri bilang, coba aku baca ya, izinkan aku baca. Yesus Ya, silakan. berkata kepada murid-muridnya kita ya, murid-muridnya Ya. itu ya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Bayangin, yang tak mungkin itu mungkin bagi Allah kan, tapi Allah sendiri bilang tidak mungkin. Allah ngomong tidak mungkin loh. Yang ngomong itu Allah loh. Bayangin, bisa bayangkan nggak bahwa sesuatu itu tidak mungkin loh bagi Allah. Bagi Allah tidak mungkin. Coba bayangin kayak apa itu? Kita renungkan sebentar berapa detik. Apa yang tidak mungkin bagi Allah itu apa? Tadi sudah jelas ya, jadi nggak usah ulang-ulang. Nah sekarang Allah menyatakan, ini dahsyat nih ayat. Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan yang tadi Pak Martinus bilang itu. Penyesatan. Yang tadi akibat dari penyesatan yang batu kilang itu tadi, yang Martinus sampai begitu detail, orang digantung dengan tadi bilang itu adalah hukuman yang paling berat lah itu. Itu matinya itu pelan-pelan itu. Matinya sadis itu, pelan-pelan. Sangat pelan matinya. Dia mau gerak udah nggak bisa. Kelelepnya. Pelan mati. Bayangin tuh matinya mati sangat dahsyat itu. Mati pelan itu. Itu kehancuran. Kalau orang mati cara itu ya, itu pembuluh darahnya bisa meledak. Paru-parunya itu nggak ada isi oksigen, itu meledak itu pelan-pelan tuh. Ya, itu pembangunan. Jadi Yesus ingin mengatakan, lu jangan sesatkan orang, ya. Lu jangan sesatkan. Lu, coba lihat ya, kalau kita lihat di ayat yang di bawahnya ya kan, yang ayat paralel dengan itu, yang 17:1-2 dengan Matius 18:6-7, itu kan ayat paralel di bawahnya. Ya, betul. Yang 18 ayat 6 itu mengatakan gini, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya, saya ulang, izinkan saya ulang sekali lagi, ya. Menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku. Ya. Lebih baik baginya bla 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 yang tadi hukumannya sama. Jadi ini loh Tuhan Yesus mau bilang, lu kalau ada orang kawan-kawan lu siapa saja yang sudah percaya lu, lu jangan coba-coba lah, lu jangan menyesatkan. Ya, ini kira-kira mau mengatakan, lu jangan menghujat Roh Kudus lah. Kira-kira seperti itu. Dia mau mengatakan seperti itu. Kan kalau menghina Tuhan kan boleh itu. Bukan boleh ya, sorry. Masih dimaafkan lah. Sorry, maaf. Saya ralat. Oke. Tapi menghujat Roh Kudus, apa hukumannya? Gak ada ampun. Gak ada ampun di bumi maupun di sana Tuhan. Jadi tidak ada ampun dimanapun. Ya kan? Itu sama kira-kira seperti itu. Menyesatkan. Ya. Menyesatkan iman. Ya. Menyesatkan anak-anak kecil ini yang percaya. Iman. Yang tadi kan bicara iman. Ya. Percaya. Iman itu adalah percaya kepada Yesus. Ya toh? Jelas itu. Itu enggak usah diragu-ragukan lagi. Nah, jadi aku mau mengatakan bahwa janganlah menyesatkan. Ya. Ini aku lihatnya dari satu sisi ini dulu.
bahwa Lukas ini dia nih hanya Lukas ini sama Matius tuh sama mengutip dari sumber Q namanya. Sumber Q ya. Jadi ceritanya panjang lah. Artinya sumber kutipan ini ya Matius sama sumbernya ya. Sama Q namanya. Nah, intinya dia mengatakan bahwa memang Lukas dan Matius dalam hal ini ingin mengatakan lu jangan menyesatkan ya. Bagi Allah ini hukumannya nggak tanggung-tanggung. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai murid-murid berkata kepada murid-muridnya ya kita ini ya jangan ya. Lu jangan main-main dengan iman itu. Jadi maka lu tegur ya, tegur. Memang ada satu kalimat ayat tangkisan. Ini ayat apa namanya? Ayat apa istilahnya? Ya ayat mengalihkan diri lah. Gini bunyinya. Kamu melihat apa? Selumbar di mata orang apa? Kamu, tetapi balok di mata kamu tidak kelihatan. Nah, itu sering dipakai itu buat tangkisan ini. Nah, jadi kalau ada ditegur ya pakai ayat itu. Nah, jadi tapi di sini ditulisin jelas ya bahwa kalau saudaramu iman itu ya berbuat dosa, tegurlah. Ya, tentu tegur yang tadi seperti Pak Martinus bilang, ya kan, tegur dengan cara yang baik, dengan tentu memohon Roh Kudus ya, membimbing supaya tegurnya itu sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku lah ya. Tegur, tapi kita wajib menegur. Wajib kita menegur. Dia bilang sini, jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan memang ada kan disebutin ya kita apa namanya di dalam Matius yang 18-15 ya apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali, ya kan? Nah, jadi gitu. Jadi tegur dan juga yang tadi dikatakan sudah kita tegur, kita maafkan. Nah, masalah maafkan satu lagi. Ini tadi sudah ya masalah tidak mungkin. Ini satu lagi masalah pengampunan. Jadi tadi bahwa penyesatan itu adalah perbuatan dosa. Ya. Penyesatan perbuatan dosa. Lawan dari perbuatan dosa itu oleh Lukas dilawankan dengan pengampunan. Nah, ini Lukas ya. Kelemah lembutan hati Lukas luar biasa. Ya, dia menampilkan Yesus yang begitu hebat, yaitu memaafkan, mengampuni. Tadi dikatakan ya, Tuhan itu apa segala yang tidak mungkin bagi Allah, ya kan? Memang betul. Bagaimana caranya mungkin ya? Caranya mungkin memaafkan orang dengan kesalahan yang sama selama sehari 7 kali dia buat hal yang sama, dosa yang sama terhadap kita. Bagaimana cara kita bisa memaafkan? Ya, terus terang saya jawab diri saya dulu. Tidak bisa saya. Itu saya jawab sendiri. Ya, entah kalau teman-teman bisa syukur, alhamdulillah. Ya, tetapi bagi saya itu tidak mungkin. Dan sebab tidak berhenti di situ Yesus. Lu jangan maafkan 7 kali saja. Lu maafkan 70 kali 7. Nah, lebih hebat lagi itu. Itulah yang dikatakan yang tidak mungkin bagi Allah adalah tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Ya, jadi dilawankan. Jadi dosa tadi dilawankan dengan pengampunan.
yang 7 kali sehari itu. Nah, bagaimana menggambarkan bahwa yang tidak mungkin itu? Ya, Tuhan bilang, ya, Tuhan mengisi gambaran bahwa yang tidak mungkin itu adalah memindahkan, ya. Betapa besarnya kekuatan imanmu sehingga bisa memindahkan pohon ara di mana? Yang terbantun tertanam di dalam laut. Tidak ada pohon ara hidup di dalam laut. Tetapi Tuhan Yesus bilang, tanam di dalam laut. Artinya tidak mungkin. Tuhan bilang itu tidak mungkin. Tetapi kalau lu punya iman sebiji sesawi, itu mungkin. Jadi 7 kali sehari lu maafkan itu tidak mungkin bagi lu Evan, tetapi bagi Tuhan bilang, lu percaya deh. Bagi di dalam gue, di dalam diri Yesus itu semua mungkin, ya. Jadi yang tidak mungkin, jadi bagi manusia mungkin bagi Allah. Jadi Tuhan Yesus kasih gambaran sesuatu yang tidak mungkin, ya, bahwa yang pohon ara tertanam di dalam laut itu tidak mungkin. Tetapi Tuhan Yesus kasih gambaran, mungkin itu kalau di dalam aku, ya. Itu mau cerita, ya. Dan ia akan taat kepadamu. Dengan iman yang kamu percaya kepada saya, ia akan taat dan taat kepada Tuhan, semua itu mungkin. Ya, ini kira-kira itu yang saya ingin sampaikan. Sedikit tambahan, terima kasih. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Robert Evan. Sedikit tapi maknanya banyak. Thank you. Nah, silakan Pak Bambang. Ya, halo ya, juga. Halo. Iya, pertama sebenarnya kalau misalnya betulan aja itu saya menjadi alat Tuhan untuk mengajak Martinus, tapi bukan karena saya, itu karena Tuhan, itu aja. Kemudian masalah yang tentang Injil pada hari ini menurut saya sangat menarik. Mengapa? Karena kita tahu iman itu adalah janji Allah yang kita yakini. Menurut saya, ya, mungkin kalau salah bisa teman-teman bantu koreksi. Iman kita kepada Kristus, berarti janji Kristus yang kita yakinin kepada kita. Yaitu apa? Bila kita percaya pada Kristus, maka kita akan diberikan kehidupan kekal nantinya pada saat kita meninggal dunia. Itu janji yang kita imani. Kita percaya bahwa nanti kita akan menerima kehidupan kekal. Tapi janji itu tidak terjadi pada saat ini. Itu akan datang nanti setelah kita dipanggil Tuhan atau kita meninggal. Maka pada saat ini kita mengimani hal tersebut. Kita tahu bahwa orang di Perjanjian Lama ada orang yang disebut orang sebagai bapak beriman, yaitu Abraham. Allah menjanjikan dia menjadi bangsa yang besar, menjadikan sesuatu yang banyak dan terkenal, termasyhur. Tetapi Abraham sendiri tidak mempunyai anak. Bagaimana mungkin menjadi satu bangsa yang besar kalau dia sendiri tidak mempunyai keturunan? Tetapi Abraham meyakini janji Allah itu dan tetap setia melakukan perintah Allah. Sehingga pada saatnya, yaitu pada usia yang sangat tua, yaitu istrinya Sarah, itu mengandung itu pada umur 90 tahun, sedangkan Abraham itu 100 tahun. Itu suatu hal yang tidak mudah, menunggu yang sangat lama, dan suatu hal yang tidak mungkin sebenarnya bagi manusia, tapi bagi Allah itu sangat mungkin. Dan ketika melahirkan anaknya yang dari Sarah, Ishak, Tuhan meminta lagi kesetiaan dan dari Abraham, yaitu anaknya dikorbankan. Walaupun dengan sedih hati, karena menunggu sekian lama, berpuluh-puluh tahun, sampai umur 90 tahun, Abraham 100 tahun,
dan Abraham bersedia melakukannya. Dan sebagai catatan juga bahwa Abraham itu tidak diimani sebagai orang beriman untuk orang Kristen saja, tetapi saudara kita yang beragama Muslim, mereka menyebut adalah Ibrahim. Dan juga saudara-saudara kita yang beragama Yahudi, Abraham, sebagai bapak orang beriman. Mereka bahkan mengakui bahwa bukan sebagai bapak orang beriman, sebagai agama dia, tapi bahwa saya orang Yahudi adalah keturunan dari bapak Abraham. Itu sangat, nah itulah iman maksud saya. Iman itu sesuatu yang kita tidak tahu akan yang terjadi akan nanti, tapi kita yakini kita akan menerimanya. Nah, iman ini tidak bisa langsung kita langsung sempurna gitu. Maksud saya gini, ketika kita dibaptis kita menerima Yesus. Kita percaya bahwa kita akan diselamatkan. Tetapi ingat, sebagai manusia, waktu dibaptis kita menjadi manusia baru, tetapi sifat-sifat kita yang lama masih ada. Kita pasti melakukan dosa, pasti melakukan kesalahan. Maka di sini adalah kita harus belajar bertumbuh, berkembang. Seperti Yesus gambarkan biji sesawi. Biji sesawi itu kecil sekali. Ya, tadi sudah lihat contohnya. Tetapi kalau berkembang, bertumbuh, akan menjadi suatu pohon yang besar. Suatu pohon yang dapat menaungi burung-burung, menjadi besar, dan kalau bagi manusia itu tidak mungkin gitu. Tapi bagi Allah itu mungkin. Yang kecil menjadi besar. Maka iman kita walaupun kecil sebiji sawi, tapi kalau tumbuh tidak bertumbuh, yaitu bertumbuh di dalam hati sebagai lahan, itu akan menjadi suatu yang besar dan sangat yang luar biasa. Maka dan itu perlu proses. Maka Yesus menggambarkan seperti biji sesawi terus menjadi tanaman yang sangat besar. Itu membutuhkan proses. Semua membutuhkan proses. Bertahap. Nggak mungkin dari sejak dibaptis, terus kita langsung bertobat gitu. Langsung bisa mengampuni. Langsung bisa menjadi orang yang baik. Tidak. Perlu proses. Bertahap. Kita di dalam proses selalu ada pembelajaran. Kadang-kadang sesuatu hal yang kita tidak mau sebenarnya. Menyakitkan mungkin. Misalnya, kita dibenci orang, kita dimusuhin, kita direndahkan. Sesuatu yang tentu tiap manusia tidak mau diperlakukan seperti itu. Tetapi Allah mengizinkan kita mengalami itu untuk kita belajar bertumbuh iman kita menjadi bisa orang yang bisa mengampuni. Maka di situ juga orang disebut situ, kalau ada saudaramu datang 7 kali berbuat kesalahan dan mengakui menyesal, ampuni 7 kali. Memang itu sulit, tetapi itulah kita harus bertumbuh, terus bertumbuh sehingga menjadi seperti Kristus, yang pada saatnya kita bisa menikmati janji Kristus kepada kita, yaitu kita akan hidup kekal. Dan itu memang tidak mudah gitu. Dan kita percaya juga bahwa tadi bahwa disebutkan tidak mungkin ada penyesatan. Memang sejak kita dibaptis sampai kita nanti masuk ke dalam surga, meninggal, kita sama di dunia ini pasti kita mengalami kesesatan. Pasti ada aja gitu caranya. Ya kita tahu bahwa ada yang tidak suka kalau kita bisa bergabung dengan Allah nantinya. Kita tahu sendiri itu adalah yang si jahat itu atau setan, dia tetap berusaha. Seperti yang tadi dibilang bahwa ketika Yesus dicobai, kan tidak berhasil tuh sama 3 kali, tetapi dia tetap menunggu saat yang tepat akan datang lagi. Nah itu kita juga, Yesus alamin itu seperti kita juga alami. Pada saat kita disesatkan dan kita ini, maka Yesus tegas sekali sampai dibilang kalau yang menyesatkan itu lebih baik digantungi batu di lehernya
terus dilempar ke laut gitu. Memang kita harus tegas dengan yang menyesatkan itu. Kita harus benar-benar berani menolak, tidak gitu. Kalau kita ya artinya seperti Yesus gambarkan itu, dibuang ke laut, di bekas batu kilangan dan dibuang ke laut. Itu saya rasa itu aja sih. Terima kasih teman-teman, Pak Martinus. Tuhan memberkati. Amin. Thank you. Om Martinus, Ya. Om Martinus, boleh Pak saya Niko. ya? Saya mau nanya. Makasih Om Martin. Boleh. Ya, saya tertarik dengan tentang pengampunan. Sekarang Yesus mengatakan mengampuni. Saya tahu Yesus itu jauh, sangat luar biasa. Saya mah nggak ada apa-apanya. Yesus bisa menghidupkan orang mati, kan? Maka Yesus bilang, ampunilah. Sekarang saya nggak ada persoalan kecil dengan si A. Sekarang ukuran pengampunan itu apa? Saya nggak tahu. Pengampunannya kalau di mulut ya udah saya ampuni, tapi kalau hati saya masih kesal, lantas apa saya mesti pukul dia, katain dia? Ya enggak kan? Yang penting saya sudah ampuni, nggak usah ketemu orangnya. Biarlah orang yang saya anggap saya merasa tersinggung dengan dia, entah itu saudara satu rumah atau di luar. Biarlah, yang penting saya udah ampuni. Cukup. Walaupun nanti kesal. Kedua, begitu banyak investor yang kehilangan uangnya ratusan miliaran. Lantas dia bisa selain dengan mulutnya mengatakan mengampuni yang ngambil uangnya itu, perusahaan itu, lalu hatinya juga tulus menerima. Saya rasa nggak mungkin. Jadi saya pikir apa iya nih Om Martinus dan teman-teman, mengampuni yang dimaksud di sini adalah yang penting asal lu jangan balas dendam sama dia. Cukup lu ampuni, boleh di mulut, di hati, walaupun mungkin lu kesal ya oke, lu go ahead, silakan. Kedua, terhadap Om Bambang, kawan saya yang baik. Setahun lebih yang lalu saya telepon Om Bambang. Om Bambang angkat di handphone WA. Hai Om Bambang, apa kabar? Selamat siang. Saya kangen dengan Om Bambang ini, anggota KK. Tapi dia matikan, ceruk. Duh, saya kaget. Saya menunggu WA-nya, saya kirim WA, nggak dibalas, ya udah. Lantas saya mesti katain dia. Enggak. Saya kesel. Ya saya kesel hati saya. Tapi saya diem. Saya juga nggak ketemu dia. Masing-masing sibuk. Ya udah sampai akhirnya saya lupa. Jadi gitu Om Martinus. Saya pengen tahu seperti apa sih wujud ukuran dari yang namanya pengampunan, sampai di mana itu pengampunan, sampai di hati, di batin. Kayaknya nggak mungkin deh ya. Yang miliaran itu kehilangan uang sampai balik sampai sekarang. Apa ia bisa ampuni sampai hati si korban? Saya pikir kalau Tuhan bijaksana, mudah-mudahan Tuhan Yesus bijaksana melihat, oh umatku sudah mengampuni dari mulutnya, tapi hatinya belum bisa terima. Ya udahlah. Yang penting umat yang jadi korban ini jangan membalas dendam. Nah inilah Om Martinus dan teman-teman. Ini masih jadi polemik di dalam batin saya dari dulu. Mau seperti wujud yang bagaimana mengampuni. Mengampuni suruh sampai ke hati. Aduh saya kayaknya nggak kuat deh. Saya aja uang saya ratusan juta kemakan oleh orang main investasi. Orang terima yang kasih, saya Pak main Niko. itu Saya udah dia bilang mengerti. janji mau balikin uang tapi sampai sekarang nggak balik. Saya ampuni di mulut tapi hati saya sakit. Ya udahlah. Jadi tolong seperti apa saya nanya ukuran. Iya. Oke, saya mengerti.
Karena Ya, saya juga ceritanya. merasakan juga, ya. Pernah juga investasi saya juga bodong. Saya juga tujuannya untuk berbaik hati, tapi kok dapatannya Iya, malah yang saya pinjemin uang nggak berbalik, malah susah, iya, orangnya menghindar, banyak segala. Nah iya, itulah memang yang namanya yang tadi ya, kalau pas kita doa Bapa kami ya, itu kan ada mengenai pencobaan ya. Manusia hidup tidak lepas dari pencobaan. Nah, jadi ya kita jalanin segala, walaupun sakit, walaupun nggak enak ya, itulah hidup. Kalau kita lebih jelas lagi, apa sih arti manusia? Ya, kita Ayub jelas sekali. Manusia itu adalah sia-sia. Ya, kalau kita lihat di sana, itu kita jelas, kita bisa mengerti. Bagaimana kita menjadi manusia itu hidupnya bukan sia-sia, tapi penuh dengan arti. Ya, kita semua udah dibaptis tentunya. Kita semua mempunyai iman, karena iman itu adalah pemberian Tuhan kepada kita. Ya. Nah, kita di sini, kalau kita kan di sini ada katekese ya, Pak Robert ya, Evan ya. Nah, saya buka Katekismus Gereja Katolik artikel 155. Dalam iman, akal budi, dan kehendak manusia bekerja sama dengan rahmat ilahi. Iman adalah suatu kegiatan akal budi yang menerima kebenaran ilahi atas perintah kehendak yang digerakkan oleh Allah dengan perantaraan rahmat. Nah, kita lihat tadi yang saya bacakan Kolose 3, nanti Pak Niko bisa di rumah dalami ya, Kolose bab 3. Kolose bab 3. Itu penting banget ya. Jadi menjawab semuanya mengenai pengampunan ya, mengenai teman-teman melukai hati Pak Niko. Jadi semuanya terjawab di sana. Kolose bab 3 ya. Bab 3 ayat 1 sampai dengan 17. Ya. Bab 3 ayat 1 sampai 17. Iya. Baik. Nah, tapi Ya, kalau mau sampai 25 itu juga bagus. Ya. Iya. Itu bagus. Tapi kalau saya catat tadi saya baca sampai 17. Ya, jadi mengenai pengampunan juga ada di sana, ya. Jadi ayat ke-13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seseorang akan yang lain. Tapi saya sebagai catatan di sini, yang paling penting tuh di sini, ya saya lihat ini yang paling penting kalau menurut saya, yaitu kita pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, bagaimana saya melihat ini, yang ayat kedua, ya, saya lihat ayat ke-14 ya. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Kalau diri kita ada kasih ya, mempersatukan dan menyempurnakan ya. Nah, lalu di sana dikasih tahu ayat 15, damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Mohon maaf, mungkin harus koreksi secara pribadi, saya juga, tapi saya sudah melalui proses itu, ya. Itu emang nggak gampang, ya Pak Niko mungkin lagi bertanya-tanya. Jangan lupa terus berdoa, bersyukur sama Tuhan karena dikasih kesempatan, ya untuk bertanya ini juga suatu kesempatan. Puji Tuhan, saya bisa memberikan masukan ya. Jadi iman itu ya saat tadi kita memakai akal budi juga, ternyata juga minta rahmat ilahi. Nah, semoga Kolose 3 ini membantu banget buat Pak Niko. Iya, ya mau. Saya ya. sudah.
Kalau untuk apa yang dilakukan oleh Pak Bambang, ya pasti dia punya alasan, punya sendiri gitu. Tapi nggak usah didebatkan di sini karena ini masalah boleh tadi 4 mata aja. boleh Ya, ngomong sorry ya. Nggak apa-apa, boleh ngomong ya. Enggak, jangan. Enggak. Waktunya nggak enak gitu loh. Sebentar Boleh. aja. Pak Niko, saya juga senang ketemu Pak Boleh. Niko. Cuma masalah itu saya nggak tahu betul. Bisa aja karena nomor telepon saya sinyalnya lagi jelek, jadi tiba-tiba putus. Kedua, ini kan nomor baru. Bisa aja, mungkin Pak Niko nelpon ke nomor lama, orangnya bukan saya. Jadi pas langsung diputus, ketika WA nggak dijawab. Mungkin Suara itu, saya nggak, waktu itu suaramu tapi kok. suara saya ya. Oh, berarti ya kemungkinan sinyal gitu. Tapi saya pribadi tidak bermaksud untuk mencuekkan atau Pak Niko nih telepon gitu, enggak gitu. Tapi ya itu tidak sengaja, pasti tidak saya juga ada bermasalah dengan sinyal, jadi ya tiba-tiba putus, mungkin itu Pak Niko gitu. Oh ya, oke. Maaf ya Pak Niko ya. Bambang nggak apa-apa, tetap baik. Oke, iya. Tadi saya ada kelupaan. Thank you. Pak Martinus boleh ngomong lagi. Tadi saya ada kelupaan bahwa Boleh. hal yang menyesatkan itu bisa terjadi gitu. Kadang-kadang kita berpikir bahwa penyesatan itu dilakukan oleh pihak di luar kita. Orang lain memberi menyumbang pikiran atau membujuk kita untuk kita jalan menjadi yang sesat itu. Tetapi ada satu hal yang paling besar adalah penyesatan itu adanya di dalam diri kita sendiri. Itu setan itu bisa menggoda bukan melalui orang lain, orang yang baik misalnya atau orang yang jahat misalnya, tapi lebih efektif kepada kita sendiri. Misalnya kita lagi marah gitu. Terus kemudian marah karena orang menghina kita atau merendahkan atau membenci kita gitu. Terus kemudian kita marah. Pada saat marah itu setan menyesatkan kita dalam diri kita sendiri. Jangan mau kamu ampuni dia gitu. Kamu harus balas dia. Kalau kamu balas kamu akan puas gitu. Tetapi itu yang harus dibuang gitu. Itu yang harus benar-benar ditutup, cut gitu, langsung dipotong. Maka Yesus bilang kalau ada yang menyesatkan kamu, saya menangkapnya tuh bukan orang lain tetapi diri kita yang bisikan yang si jahat itu. Mendingan itu digantungin yang berat terus dibuang ke laut gitu. Lepasin, ilangin gitu. Jangan ada sampai terjadi kamu dengarkan dia. Seperti itu, Pak. Terus kemudian masalah seperti tadi saya bilang bahwa kita nih bertumbuh gitu. Kadang kita dikasih percobaan, kadang yang nggak enak gitu. Saya seperti sharing, seperti saya alami, saya difitnah orang, dibenci juga, kemudian ya fitnah bukan ini, tapi disebar-sebarin gitu apa yang sebenarnya tidak saya lakukan itu. Dan menjadi efek ke saya itu lumayan gitu. Jadi nah itu sampai bencinya tuh sampai aduh gimana ya. Terus kemudian saya berdoa, Tuhan kenapa ada orang yang seperti itu? Tuhan dalam hati berbisik ke dalam hati saya, coba kamu lihat pandangnya aku salib, maksudnya Yesus yang salib. Aku melihat dia, aku menyadari bahwa apa yang saya rasakan, apa yang saya alami itu tidak sebanding dengan penderitaan Yesus di salib. Yesus mau mengasihi, dia mencintai kita semua. Maka di situ saya langsung kayak terpukul gitu, langsung sadar bahwa apa yang saya alami itu nggak sebanding gitu. Berarti saya harus bisa mengampuni, saya harus bisa memaafkan dia. Dan setelah yang saya maafkan,
Tahu nggak apa yang terjadi? Bukan masalahnya jadi beres, enggak. Tetap pelakuannya tetap sama. Tetapi saya bisa berdamai dengan diri saya sendiri. Artinya ketika mengalami itu bukan kebencian, bukannya ingin balas dendam, tetapi rasa iba, rasa kasihan, mendoakan. Seperti Yesus bilang, doakanlah orang yang memusuhimu, berkatilah dia. Itu yang terjadi. Jadi apa ya, kita dibebaskan juga, dan kita bagi saya itu satu apa ya, iman saya bertambah next level gitu, level naik dan terus naik, sehingga akhirnya ya bukan berarti saya mengingini seperti Yesus ya, tetapi pada akhirnya bahwa kita bisa mengikuti Yesus walaupun jalannya memanggul salib. Itu. Terima kasih Pak Martinus dan Thank you teman-teman. banget. Thank you. Dahsyat ya Pak Bambang. Ya semua orang tuh mempunyai proses. Mungkin Pak Sigit mau bicara nih sebelum waktunya memanggil kita nih. Ya sedikit aja. Sedikit kayak saya lihat Pak Sigit udah membuka nih. Silakan Pak Sigit. Itulah repotnya ya kita kalau menjadi pengikut Yesus. Tidak mudah memang ya, apa yang tadi dikeluhkan oleh teman-teman, itulah memang mengikuti Yesus itu tidak mudah, malah berat ya. Nah, itulah salah satu repotnya kita mengikuti Yesus. Tapi yakinlah bahwa semua itu didasari oleh iman, harapan, dan kasih. Ya, kuncinya di situ. Memang mudah ngomong, tetapi prakteknya memang sulit. Justru tadilah ya, menurut saya tuh case by case itu justru kerikil-kerikil yang menambah kita untuk bisa meningkatkan ya keimanan kita, wawasan pengetahuan kita, dan juga bagaimana kita sebetulnya mengikuti Yesus secara konkret. Maka inilah juga yang dikeluhkan Yesus kepada murid-muridnya ketika sebetulnya kan ini cerita ya dalam konteks konstruktif dari tema ini itu sebetulnya bab 17 ayat 1 sampai dengan 10 sebetulnya. Ya, di mana bab yang 10 itu mengenai tuan dan hamba ya. Nah, dalam konstruksi ini sebetulnya Yesus ingin mengatakan ada 4 ucapan mengenai pemuridan. Ya. Pemuridan. Apa itu? Ketika Yesus dalam perjalanannya ke Yerusalem, ini ceritanya sebetulnya ini. Yesus itu terus mengajarkan para muridnya dengan perkataan satu ya, kemudian dengan cerita dan dengan keteladannya sendiri. Ini yang sungguh-sungguh Yesus berikan kepada murid-muridnya. Supaya apa? Lo jangan belagu jadi murid pengikutku, jadi murid-muridku, lo jangan belagu, lo jangan semau-maunya sendiri, tetapi ikutilah aku, teladanilah aku, dan mari jalan bersama-sama dengan aku. Kalau itu yang kamu lakukan, pasti Anda akan selamat. Intinya kurang lebih begitu. Maka dalam keteladannya Yesus sendiri tidak dapat dihindari lagi. Demikian katanya bahwa ada batu sandungan bagi iman dan kehidupan para murid. Karena apa? Disinilah letaknya campur tangan iblis. Tadi bisa disinggung oleh Pak Bambang ya. Dan karenanya manusia menyalahgunakan kebebasannya. Tadi di awal juga Pak Martinus sudah singgung. Karena apa? Ya itu tadi, karena kita tuh sok tahu. Ya, kalau Tuhan Maha tahu, kalau kita sok tahu. Sehingga selalu diperingatkan lewat kisah-kisah, lewat perkataan, lewat cerita, lewat teladan Yesus. Ini intinya. Supaya apa? Orang-orang yang memberi batu sandungan kepada orang lain mempunyai tanggung jawab yang berat. Maka jangan sekali-kali ya kita mengandalkan diri kita sendiri. Jangan mengandalkan egois kita sendiri. Dan orang yang sekali lagi orang yang memberi sandungan kepada orang lain itu mempunyai tanggung jawab yang berat. Nah, kemudian di sisi lain melihat bahwa gambaran batu kilangan tadi sudah diperlihatkan juga ya. Contoh-contohnya oleh Pak Martinus. Yesus mengatakan bahwa lebih baik mati daripada menjadi sumber kegagalan bagi orang lain. Ini dia. Ya.
Daripada kita mencelakakan orang lain, mendingan lo mati aja lah. Karena apa? Lo nggak berguna. Oleh karena itu Yesus selalu memperingatkan kepada murid-muridnya. Lalu di pihak lain juga dengan melihat sisi lain hubungan yang seperti itu, murid-murid mendapatkan batu sandungan merupakan tindakan kasih untuk memperbaiki apa? Saudara-saudara kita yang keliru, yang salah, ya, yang merupakan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jadi dengan kata lain bahwa kita jangan hanya soal mengampuni, ya sudah gua ampuni, tapi di mulut juga. Nah, inilah suatu sikap toleransi yang palsu sebetulnya. Karena apa? Karena hanya di mulut saja. Nah, sebagai pengikut, sebagai murid Yesus, nggak boleh sampai titik di situ. Ya kan? Maka teman-teman atau murid-murid yang terus berbuat salah harus diperingati. Dan Yesus mengajarkan adanya koreksi. Nah, ini yang penting. Dan pengampunan. Nah, bahkan tadi ya, di ayat 4 tuh, 7 kali 7 kali. Artinya apa sih sebetulnya ucapan simbolis ini? Ucapan simbolis ini artinya bahwa setiap kali orang berbuat salah kepada kita atau kepada siapapun, kalau dia bertobat, diampuni tanpa batas. Itu loh intinya. Karena apa? Allah marahin. Ya, kalau kita bandingkan Allah, waduh, nggak ada apa-apanya kita. Allah aja marahin. Ya, terhadap kita, terhadap sesama, terhadap manusia. Masa kita nggak mampu? Nah, tadi ya, waduh, bagaimana yang miliaran, bagaimana yang ketipu, dan bagaimana yang sakit hati dan sebagainya. Itulah pengikut Yesus harus bisa dan mampu. Caranya bagaimana? Ya bertahap, berproses. Ya, dan kita mohon kekuatan. Bukan kita yang mengandalkan diri kita. Bahwa iya gue ampunin lo deh. Tapi di dalam hati kita, di dalam pikiran kita masih semrawut, masih dendam barangkali dan sebagainya. Inilah mohon kekuatan, mohon tunjuk supaya pikiran kita, hati kita ya selalu diandalkan oleh Allah itu sendiri, dan kita sendiri mengandalkan bukan kekuatan kita, tapi kekuatan dari Allah itu sendiri. Itu kira-kira Pak Martinus bagaimana kita mengikuti Yesus sebagai guru teladan kita ya, yang Amin. bercerita, yang mengajarkan, kemudian juga yang mengatakan ya melalui sabda-sabdanya, serta yang penting teladannya ini. Ya, teladannya. Kan Yesus suka mengatakan, ikutilah aku, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ya, barang siapa bla 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 dan seterusnya akan sampai kepada Bapa. Nah, di dalam agama lain itu sudah diakui juga yang disebut dengan Siratal Mustaqim kalau dalam ajaran agama Islam, jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus. Siapa? Yesus itu sendiri. Ya, cuman mereka nggak mau mengatakan itu. Tapi di dalam Al-Qur'an itu sudah dijelaskan. Siapa jalan yang lurus itu? Jalan yang lurus itu adalah Yesus itu sendiri. Dan mengatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Itu intinya kurang lebih Pak Martinus. Yang konstruktifnya sebetulnya dalam bacaan ini dari bab 17 ayat 1 sampai dengan 10. Itu saja. Terima kasih Pak Martinus. Betul. Thank you Pak Sigit. Saya bacakan yang paling penting di sini ya, kalau ayat 10-nya, demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Iya, betul. Amin. Tepat sekali Pak Martinus. Amin. Amin. Tadi saya lihat Agnes mau bertanya atau mau sharing atau bagaimana? Agnes? Enggak ya? Kalau enggak, tadi Pak Sigit dengan doa pembuka. Nah, di sini ada banyak yang... Si Mak mana Mak nih? Mak. Iya nih Bu Mak Lydia tuh, ya. mau doa tuh Mak tuh tadi. Oh Mak kelempar lagi kayaknya nih. Iya. Kelempar lagi kayaknya. Saya minta siapa ya di sini? Ya, Pak Bambang boleh Pak Bambang? Baik, mari kita satukan sama-sama Pak Martinus. Mari kita satukan hati dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Engkau telah menyatukan kami di dalam Zoom meeting ini untuk membahas firman-Mu pada hari ini. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kasih, memberikan kami kasih yang besar untuk kami saling mengasihi sesama kami dan mengasihi Allah sepenuh hati kami. Kami bersyukur juga karena kami boleh mendengarkan sharing-sharing dan pengajaran dari Bapak Martinus, kemudian juga sharing-sharing dari teman-teman kita semua di sini menjadi menambah iman kita, menambah iman kami untuk saling mengasihi dan percaya akan rencana-Mu yang indah pada kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan selesai dan akan beristirahat. Berkatilah dan lindungilah kami semua dan keluarga kami dalam malam ini sehingga kami bisa istirahat dan besok bisa kami bangun dengan sukacita, dengan hari yang baru untuk memuliakan nama-Mu. Doa ini kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Bambang untuk Thank doa you. penutupnya. Thank you. Nah, Thank you. pengumuman minggu depan, sekarang kan tanggal 7 ya. Minggu Iya. depan tuh ada sosialisasi di gereja, tanggal 14, ya. Oh ya 14 ya. Tanggal 14 itu ada sosialisasi di gereja di Advent yang mengenai bulan keluarga ya. Nah, ya saya pasti nggak bisa hadir karena saya datang di sana membawakan tema yang pertama, minggu pertama. Nah, ini bagi yang di sini mau pakai, siapa yang bisa? Pak Evan datang nggak? Tanggal berapa? Tanggal 14 di ke gereja. Tanggal 14 hari apa itu? Hari Senin. Oh, Itu ada sosialisasi bulan keluarga. Kalau saya, Pak Rudi pasti nggak bisa. ya. Mengenai apa tuh bawaannya? Kalau tanggal 14 mengenai Injil hari itu, biasa kita selalu begitu. Oh, oke. Pak Evan bisa ya. Nanti yang teman-teman di sini yang nggak hadir di gereja, bisa hadir di Zoom meeting ini ya. Online dong ya, jadi tanggal 14 online, ya. tetap online. Tapi saya nggak bisa hadir ya di Zoom ya, karena saya ada di gereja. Iya. Sama undangan kan Pak Martinus ya? Kenapa? Sama yang undangan-undangan kan harus hadir di gereja toh? Halo? Iya ada. Jadi kalau yang di hadir gereja tanggal 14 itu isi undangan yang dari seksi kelasuran keluarga SKK itu isi. Nanti kan semua ada terdaftar di sana. Di ruangan Tadius. Pak Sigit mau hadir. Coba lihatlah tanggal 14. Tapi dari tanya lingkungan dulu karena tempat terbatas ya. Masing-masing lingkungan 1 orang. Oh, yang undangan mah tanggal 12 itu ya Pak Martinus ya? Oh ya, undangan tanggal 12. Beda lagi tuh ya. Tapi bagi yang mau pemandu kitab suci, mau hadir di dalam SKK karena tanggal 14 dia itu juga, kalau dia mau hadir, nanti saya minta izin. Seperti contoh, Ibu Lena ya, Bu Lena. Nah di sini ada Bu Helena ya, nah ini mungkin Bu Lena. Nah, Pak Martin. Dia mau hadir, saya minta izin dan diizinkan, gitu loh. Gitu loh. Jadi kan kita ada plus minus ada 70 orang pemandu kitab suci lingkungan. Nah kebetulan itu merupakan satu rangkaian Advent. Nah tentunya ada kitab sucinya walaupun sedikit, tapi kita boleh hadir. Nah tapi siapa yang mau hadir nanti japri ke saya. Oke. Tapi kalau mau ke Zoom ini ya penting banget. Kalau nggak kasihan Pak Evan sendirian. Iya. Ya. Nah limitnya kapan tuh kalau mau hadir di gereja? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa sendirian. Pak Martinus, limitnya kapan? Intinya misalnya sampai kapan? Kalau nggak daftar berarti
Ya nggak ikut di Ya, Mandu gitu aja. saya kasih waktu sampai hari Rabu ya. Rabu besok ini. Iya. Oke. Jadi saya tunggu sampai hari Rabu bagi yang teman-teman yang ada di dalam grup pemandu lingkungan itu bisa japri ke saya. Oke. Nanti saya kasih linknya. Saya nggak mungkin kasih linknya karena nanti semuanya pada ngisi kan repot. Betul, Nanti betul, kasihan betul. SKK. Oh ini itu juga apa online? Enggak, offline. Kalau yang tanggal Offline, 14 itu offline. Offline toh? Tapi kalau KKS, pertemuan Oh yang KKS Senin. online. Seperti Nanti kita tanggal itu kan? 21 November itu baru offline. Oh. Tanggal 21 November offline di ruangan Lukas. Oh yang KKS Kita kita sudah ini. dapat, ya itu offline di ruangan Lukas dekat Pastoran atau seberang Gua Maria. Oh ya ya. Sebelah BM, Itu kantor tanggal BM. 21 ya. 21. Selebihnya lagi kita online. Ya ya ya. Karena Zoom-nya ini dipakai oleh si Baptis. Oh. Tapi nanti yang untuk yang Senin KKS ini Pak Martin kasih tetap itu aja linknya. Oh tetap linknya Makanya. tetap saya berikan nanti. Ya, ya. Ya kan Pak Evan nanti sebagai pembicaranya. Oke. Oke, thank you semua. Sama-sama. Terima kasih untuk kehadirannya semuanya ya. Semua. Pak Niko, Bu Helena, selamat malam Bu Esther, Liliana. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, selamat malam semuanya. Ya, selamat malam. Om Bambang, Om Sigit juga. Iya, Pak Evan. Ya, Pak Niko semua. Pak Rudi jangan kemana-mana Pak Rudi. Kok Theo mana nih? Karena kita ada rapat pengurus. Oh gitu. Ada Bu Susan, saya, Pak Theo mana ya? Sebentar Saya saya link ya, panggil. Pak. Oke, thank you. Thank you. Nah, sebentar saya panggilin dulu ya. Ini mau info apa nih, Martinus? Itu yang hasil kita presentasi ke Romo sama DPH. Yang apa ya? Iya. Jadi kan kita harus, semua teman-teman semua juga harus. Si Bu Lydia nggak ikut? Ya ini makanya ini Bu Lydia mana ya? Halo. Si Monik nggak ikut juga ya?